Bagaimana menghilangkan suudzon juga kalau kita bilang every word is power, bahwa kata-kata itu power. Maka ya coba kita melatih kata yang negatif jadi positif, ya. Kemudian sulit, coba kita bilang ya, kalau kita aduh sulit, coba ganti dengan ya aduh ini nggak mudah. Itu lebih baik, ya. Atau aduh ini berat, kita bilang apa? Aduh ini tidak ringan. Itu jauh lebih baik, ya. Miskin gitu, boleh nggak diganti ya belum kaya, ya. Orang itu belum kaya, ya, belum berhasil. Itu jauh lebih baik kata-katanya, walaupun ada tidak, dan belum. Sakit, boleh nggak kita ganti kurang sehat? Saya ini kurang sehat. Tetap ada bahasa yang positifnya, walaupun ada kurang, ya. Daripada bilang sakit, dan kalau diucapin berkali-kali ini maka jadi lah. Benci, ya, kira-kira benci kata posisinya lebih asik yang mana, ya? Oh, tidak senang. Kan ini senang nih masih positif, kan? Ya. Kemudian apa lagi? Lupa. Nah, lupa lebih bagus apa? Iya, tidak ingat. Aduh, saya kok tidak ingat ya, daripada aduh saya lupa gitu, saya tidak ingat. Ya, itu jauh lebih baik. Kita latih ya dari negatif ke positif, ya. Kemudian apa? Gagal. Apa gagal kira-kira bahasa positifnya, ya? Belum berhasil, ya, belum berhasil. Ya. Aduh, ini masalah, atau lebih baik apa? Aduh, ini belum berkah. Nah, mending begitu. Ini juga cara menghilangkan suudzon atau merubah suudzon menjadi husnuzon. Ya, lebih baik kita kalimatnya lebih positif ini, walaupun masih ada tidak, belum, kurangnya, daripada kita bahasanya yang jelas-jelas negatif. Karena sekali lagi, every word is power. Ya, setiap kata-kata itu sangat power, sangat punya kekuatan. Ya, baik. Kemudian, ya, boleh juga dengan cara kata berenergi rendah dinaikkan menjadi kata berenergi tinggi. Misalnya kalau ada orang bilang, ya, ini gimana nih kue yang kamu kasih, terus kita bilang lumayan, itu energi rendah itu. Ini masih suudzon berarti. Ya, kenapa nggak bilang lebih baik lagi itu? Ya bagus, alhamdulillah misalnya gitu, ya. Atau lebih tinggi lagi, hebat, ya hebat, gitu ya, misalnya gitu, ya. Atau lebih tinggi, luar biasa, ya. Atau misalnya lebih tinggi lagi, dahsyat. Tapi kita di dalam Islam kita diajarkan yang lebih tinggi dari dahsyat apa? Alhamdulillah, masya Allah. Nah itu. Jadi kalau ada apa-apa kita disuruh ucapkan ini, masya Allah, alhamdulillah. Baru tambah dahsyat, masya Allah, alhamdulillah, anakku luar biasa. Gak enak kan? Alhamdulillah, masya Allah, lumayan. Itu rendah banget. Itu energi kata lumayan. Saya kalau ada orang ditanya sesuatu, jawabnya masih lumayan. Kasihan tuh, berarti dia energinya masih rendah itu. Ya, itu masih pikiran perasaannya itu masih suudzon. Hati-hati, nasibnya juga cuma lumayan doang, ya. Hanya kata ini, alhamdulillah, masya Allah, dahsyat, luar biasa, hebat. Ya, oke. Nah, sekarang ada kata itu adalah doa, ya. Jadi, bagaimana caranya kata-kata positif ini, ya. Jadi kita nih kalau nggak sadar kata-kata kita nih yang jadi doa. Maka kita mau kata-kata positif menjadi doa positif, ya kan? Ya. Nih, contoh kata-kata negatif dan ini bisa menjadi doa negatif. Nih ada keluhan ibu-ibu begini. Ya, hari ini suami parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Coba ini yang warna merah nih. Ini kata-katanya semua negatif, ya. Banyak banget ibu-ibu kayak gini juga, ya. Ya Allah. Kemudian ada tambahan, udah gitu anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Ini kan kata-kata negatif semua, ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar. Pengennya sih gue kabur dari rumah, ya. Tapi mau gimana lagi nih, pandemi banyak masalah. Nah lihat nih, ini kan kata-katanya negatif. Hati-hati, ini bisa jadi doa negatif ini. Karena pada saat kita bicara kayak gini, ini mempengaruhi emosi, dan emosi mempengaruhi pikiran, dan juga mempengaruhi perasaan. Ingat, nasib kita itu adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita, kan? Ini kalau kata-katanya masih negatif banget ini. Tapi kan Bu Iza, emang kita pengen ngeluh kayak gini. Saya paham, saya ngerti. Tapi boleh nggak dibuat kata-katanya jadi kayak gini? Hari ini suami bikin nggak nyaman gue. Ini ibu-ibu kalau udah marah pakainya gue elu. Ngomongnya nggak lembut, mukanya nggak senyum. Lebih enak nggak? Iya dong. Daripada tadi ya betekuk parah. Serem banget. Ya. Terus apa lagi? Bikin gue nggak asik sepanjang hari. Ini kan kata-katanya masih positif, kan? Ya. Anak-anak juga gitu, mereka lagi nggak mood belajar online. Itu lebih enak kan? Daripada kita bilang anak-anak males belajar online. Waduh. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Duit di dompet belum banyak.
Ya iya kan lebih bagus daripada habis semua kan. Ya, apa-apa harus dibayar ya, memang ini Bapak harus dibayar ya. Tapi kan kalau duit belum banyak berarti bisa banyak kan, kalau belum ya. Pengennya sih nggak diem di rumah. Tadi kan kalau kabur itu lebih baik nggak diem ya. Tapi mau gimana lagi, pandemi nggak bawa berkah. Nah ini lebih mending daripada pandemi banyak bawa masalah. Ini jauh lebih mending dibanding tadi. Kenapa? Karena kita masih pakai kata-kata positif walaupun masih ada enggak, masih ada belum, ya kayak gini. Oke? Nah, tapi kan lebih asik lagi kalau kayak gini nih, dahsyat ini doanya walaupun bentuk kata-kata. Hari ini suami gue dahsyat dan keren, ya. Wajahnya khas laki-laki banget. Kan Rumilas kita udah pernah belajar kan, banyak sekali kita kajian-kajian kita tentang wajah khas laki-laki kan. Ya sudah bilang aja, khas laki-laki banget. Ya. Anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online, kan lebih asik. Boleh dong kita rileks belajar online. Masa tegang terus? Ya, ini aja sebenarnya rileks dengan kita ya. Terus apa lagi? Hari ini bikin gua seharian dapat suplai energi dari Allah. Ini kali kata-katanya positif ya, Masya Allah. Uang di dompet sedang tunggu teman-temannya. Tadi belum banyak, kita ganti lagi. Uang di dompet sedang tunggu teman-temannya. Teman-temannya uang itu, lembaran-lembaran uang. Kan? Insya Allah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan bisa dibayar. Kan enak ngomongnya kayak gini. Ya kan? Gue seneng di rumah jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi bawa berkah. Ya Allah. Ini juga ngeluh, tapi ngeluhnya tuh dahsyat. Dan hati-hati, ini kan bisa jadi doa. Makanya kalau ngeluhnya kayak gini kan enak. Dan ini emang latihan, harus latihan. Ya. Makanya kenali mana yang pikiran positif, mana pikiran negatif, mana ya perasaan positif, mana perasaan negatif. Karena ini hati-hati. Kalau kita bisa berikhtiar, yang positif-positif itu sering dilatih dan dinaikkan dengan cara-cara tadi, yang negatifnya kita reduce, kita rilis dengan astagfirullahaladzim, 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 angkat keselku, angkat marahku, diangkat ya. Maka nanti terbiasa kita punya kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik ini tuh perlambangan juga proyeksi dari pikiran dan perasaan, dan nasibnya juga nanti berubah. Oke, jadi sekali lagi law of projection ini masih. Ya ingat, itu 2 juta informasi per detik, ini 60.000 pikiran perasaan setiap hari. Ini lihat ya, nasib ini realitas sekunder, realitas primernya adalah pikiran perasaan yang 60.000 setiap hari itu. Upayakan, ikhtiarkan, dia lebih banyak husnuzonnya. Ya, latihan, kita latihan. Ya. Nah, selain ada law of projection, ada law of attraction. Ini sering kita bahas ya. Apa law of attraction, Bu Aisyah? Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, ya, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan, ya, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Aku mengikuti prasangka hambaku. Itu karena di alam semesta ini ya ada law of projection dan law of attraction. Sudahlah dia memproyeksikan, dia narik. Jadilah mengapa tadi perasaan dan pikiran ini kita berikhtiar. Nah, ikhtiar kita ini juga dinilai oleh Allah. Ya, dinilai bahwa oh, orang ini, hambaku ini berikhtiar untuk perasaan dan pikirannya positif dengan menyebut namaku, kata Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahi aliyul azim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Ya. Nanti kalau sudah positif, maka pikiran perasaan itu nyari di alam semesta. Ditarik. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya. Kalau hidup kita makin beruntung, itu kita yang tarik ya. Karena memang Allah ya sudah membuat hukum alam semesta. Kita yang tarik dan izin Allah ketarik betulan itu. Keberuntungan ya. Jadi orang-orang bilang I attract love, saya menarik kasih sayang. I attract abundance, ya, saya menarik kelimpahan. I attract peace, saya menarik ya rasa damai. I attract beauty, saya menarik ya kecantikan ya, atau kita bisa tarik apa saja sebetulnya. Dan cara nariknya betulkan pikiran dan perasaan. Dan pikiran perasaan itu yang disebut zon atau prasangka. Buat dia husnuzon lebih sering daripada suuzon karena dia narik. Memang sudah seperti itu ya, Allah ya ciptakan kita, makanya Allah kasih juga cara-caranya ya. Dan di dalam Quran di surat Az-Zariyat ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, bahwa Rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
baik diucapkan di benak yaitu tadi pikiran, dan baik diucapkan di qalb yaitu perasaan. Ya. Termasuk juga ini apa yang diucapkan di tulisan. Nah, hati-hati juga, makanya hati-hati bikin status, ya, hati-hati share hoax, hati-hati dia narik. Orang yang suka bikin hoax, bikin fitnah lewat tulisan, dia ketarik loh ke dia sendiri. Asal kita yang difitnah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, dan itu maka ketarik. Ya, dia yang orang yang bikin fitnah itu nanti narik, ya, apa yang dia fitnah ke orang lain, dia ketarik akhirnya dirinya yang seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini gelombang ini kan mengeluarkan badan bioplasmik itu, dan apa yang diucapkan itu jalan di badan, apa yang dipikirkan jalan di badan, apa rasanya kolbu itu jalan di badan, dan dia keluar. Jadi kalau kita bilang sehat walafiat, ya Allah sehat walafiat, sehat walafiat, ini kan di broadcast ya, law of projection dan law of attraction, maka ditarik apa? Ditarik sehat walafiat. Macam-macam, adalah teman yang bawakan ya herbal barangkali, ada yang teman bawakan habatus sauda, ada teman bawakan madu, ada teman bawakan informasi sehat begini caranya. Itu kalau kita berpikiran dan berperasaan ya memohon sehat walafiat. Kemudian apalagi kalau kita ya penuh cinta gitu, rasa pikiran dan perasaan ya, cinta pada anak-anak, pada suami karena Allah, cinta pada saudara-saudara karena Allah, itu maka dari tubuh kita itu akan membroadcast, membuat law of projection cinta, dan ada law of attraction cinta. Apa yang ditarik? Ya cinta lagi. Banyak orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Oke? Nah ini juga misalnya selama ini kan kata bersyukur, kita bersyukur ya Allah, bersyukur anak-anak sehat ya Allah hari ini. Ya saya bersyukur saya di rumah sama anak-anak ya Allah. Bersyukur. Maka apa yang ditarik? Ya apa yang ditarik? Nikmat. Makin ditambah apa yang kita syukuri tadi. Makin ditambah. Ini yang terjadi sebetulnya. Ya, tapi kalau kita kufur, ya kita kufur, maka apa yang ditarik? Ya, ini yang ditarik azab. Ya, itulah ya, makanya di surat Ibrahim ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, memberitahu ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, ya kita kufur nih, kafartum ya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Belum lagi di akhirat, tapi di dunia kita sudah narik azab pada saat kita kufur nikmat. Ya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Rumiles, Bapak Ibu, Ayah Bunda, inilah ya hari ini kita membahas tentang ya nasib adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Sekali lagi pikiran dan perasaan ini yang disebut zon, maka ada husnuzon, ada suuzon. Upaya terus kita husnuzon karena 60.000 ya dalam sehari itu sebisanya husnuzonnya jauh lebih banyak, sehingga apa? Law of projection ya, law of projection yang kita kirim atau kita berikan ke alam semesta ini akan ada law of attraction, maka hidup kita ya semakin baik, Masya Allah. Ya. Baik, terima